Ini adalah cerita tentang kerajaan yang tidak terlihat oleh mata manusia biasa, namun eksis dalam dimensi yang tak kasat mata. Kerajaan ini, yang telah lama terlupakan oleh waktu, menyimpan berbagai rahasia yang hanya dapat diungkap oleh mereka yang cukup berani dan bijaksana untuk melangkah ke dalam dunia gaib. Dalam cerita ini, sekelompok pendaki yang dipimpin oleh seorang pemuda bernama Arjuna, melakukan perjalanan menakjubkan menuju puncak Gunung Lawu untuk mencari jawaban atas mitos kuno yang beredar di desanya. Mari lanjut ke cerita lengkapnya. Di masa silam, sebelum peradaban manusia menjulang tinggi di bumi Nusantara, berdirilah sebuah gunung yang kelak akan menjadi pusat misteri dan keajaiban, Gunung Lawu. Konon, Gunung Lawu tidak terbentuk oleh gempa bumi atau letusan gunung berapi seperti gunung lainnya, melainkan oleh titisan para dewa yang menciptakannya sebagai gerbang antara dunia manusia dan dunia gaib. Saat dunia masih muda, Gunung Lawu dianggap sebagai tempat sakral, sebuah mahkota alam yang menghubungkan langit dan bumi, dijaga oleh makhluk-makhluk halus yang tak terlihat mata manusia biasa. Para leluhur percaya bahwa Lawu adalah rumah bagi kekuatan besar yang mengendalikan keseimbangan semesta. Masyarakat yang tinggal di sekelilingnya menghormati gunung ini dengan penuh rasa takut dan kekaguman. Mereka menyebutnya Gunung Penunggu, karena setiap sudutnya diakini dihuni oleh makhluk gaib yang menjaga rahasia dunia tak kasat mata. Setiap langkah di lereng Gunung Lawu seolah mengundang tatapan tak terlihat, dan angin yang berhembus membawa bisikan kuno yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang hatinya bersih. Para pendeta kuno sering bersemedi di sana, mencari pencerahan dan berbicara dengan arwah leluhur. Dalam legenda yang diwariskan secara lisan, disebutkan bahwa Gunung Lawu pernah menjadi medan pertempuran besar antara dua kekuatan kosmik, yang satu ingin mempertahankan keseimbangan dunia, dan yang satu lagi ingin menguasainya. Darah makhluk-makhluk agung itu menyerap ke dalam tanah, membuat Lawu menjadi medan suci sekaligus berbahaya. Energi inilah yang membuat Gunung Lawu terasa berbeda dari gunung-gunung lainnya, seolah ada jiwa raksasa yang sedang bernafas di bawah tanah. Nama Lawu sendiri dipercaya berasal dari kata Lawu, yang berarti sunyi atau hening. Bukan tanpa alasan, karena mereka yang menapaki jalur pendakiannya seringkali merasa seakan masuk ke dalam dunia yang lain, dunia yang penuh keheningan mistis yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata biasa. Setiap kabut yang turun dianggap sebagai tirai dunia lain yang terbuka sedikit demi sedikit. Namun, ada yang berkata bahwa Gunung Lawu bukan hanya sebuah gunung biasa, melainkan sebuah kerajaan raksasa yang tersembunyi. Kerajaan ini bukan dalam bentuk istana megah yang bisa dilihat mata telanjang, melainkan kerajaan gaib, dipenuhi makhluk-makhluk halus yang menjalani kehidupan mereka layaknya manusia, lengkap dengan tata cara, adat istiadat, hingga sistem pemerintahan. Para penghuni kerajaan ini, menurut kepercayaan, bisa saja muncul di hadapan manusia dalam wujud apapun. Sejak zaman dahulu, para pendaki sering melaporkan pengalaman-pengalaman aneh saat berada di Gunung Lawu. Suara gamelan mengalun dari kejauhan, bayangan parade prajurit yang melintas di kabut, aroma bunga sesajen yang tercium tanpa sumber yang jelas. Semua itu dianggap sebagai tanda-tanda eksistensi kerajaan tak kasat mata di dalam perut Gunung Lawu. Namun, tidak semua orang bisa merasakannya. Hanya mereka yang dipilih atau memiliki mata batin yang mampu menembus batas dunia kasat mata dan dunia gaib. Legenda juga mengatakan bahwa Gunung Lawu adalah tempat para raja yang pergi menghilang. Di antara cerita paling terkenal adalah tentang Prabu Brawijaya V, raja terakhir Majapahit, yang konon tidak pernah mati, melainkan moksa di puncak Gunung Lawu, meleburkan diri ke alam gaib untuk menjadi bagian dari kerajaan tak kasat mata itu. Kepercayaan ini memperkuat aura suci dan angker Gunung Lawu, membuatnya menjadi tempat ziarah dan pencarian makna hidup. Di sekitar lerengnya, terdapat banyak petilasan suci, goa-goa pertapaan, dan situs-situs kuno yang konon merupakan gerbang masuk ke dunia tak terlihat. Setiap tempat memiliki penjaganya masing-masing, baik dalam bentuk fisik maupun makhluk halus. Para sesepuh desa melarang sembarangan berbicara atau bertindak kurang sopan di sekitar wilayah ini, karena diyakini dapat menyinggung penghuni kerajaan tersebut dan mendatangkan bencana. Hingga kini, aura misterius Gunung Lawu tetap bertahan, menolak dipatahkan oleh logika modern. Ia tetap berdiri sebagai penjaga rahasia-rahasia besar Nusantara, mengundang manusia untuk bertanya, merenung, namun tidak pernah memberikan jawaban sepenuhnya. Setiap kabut yang turun di puncaknya membawa bisikan kisah lama, seolah mengingatkan bahwa tidak semua hal di dunia ini bisa dipahami oleh mata dan pikiran manusia. Bagi mereka yang percaya, Gunung Lawu bukanlah sekadar tumpukan tanah dan batu,
melainkan sebuah kerajaan megah yang hidup berdampingan di lapisan dunia lain, menunggu waktu yang tepat untuk menampakkan dirinya kepada dunia. Sebuah kerajaan yang terus mengamati manusia dari balik tirai kabut abadi. Dalam perjalanan sejarah panjang Jawa, kisah tentang raja-raja yang menghilang di Gunung Lawu selalu menjadi bisikan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Konon, Gunung Lawu bukan hanya menjadi tempat semedi bagi raja-raja besar, tetapi juga menjadi tempat mereka meleburkan diri ke alam gaib, meninggalkan dunia fana tanpa jejak kematian. Salah satu kisah yang paling melegenda adalah tentang Prabu Brawijaya V, raja terakhir Majapahit, yang memilih jalan moksa di puncak Lawu, daripada menyerahkan diri kepada kekuasaan baru yang sedang bangkit di tanah Jawa. Dalam ritual suci yang dipenuhi doa dan mantra kuno, beliau diakini menghilang dalam cahaya putih, disambut oleh para makhluk gaib kerajaan Lawu. Tidak hanya Prabu Brawijaya, legenda juga menyebutkan raja-raja lain yang lebih dahulu atau sesudahnya memilih jalur serupa. Mereka percaya bahwa kehidupan dunia ini hanya sementara, dan bahwa Gunung Lawu adalah gerbang untuk mencapai keabadian, tempat di mana roh mereka bisa hidup damai di alam lain, bergabung dengan kerajaan tak kasat mata yang sudah ada sejak awal peradaban. Para pendeta kerajaan, abdi dalem, hingga prajurit setia, ada yang memilih mengikuti sang raja dalam perjalanan suci ini, menjadi bagian dari rombongan spiritual yang kini mengisi alam gaib Lawu. Keputusan untuk moksa di Gunung Lawu tidak dilakukan sembarangan. Diperlukan persiapan batin yang mendalam, penyucian diri bertahun-tahun, dan pemahaman hakiki tentang dunia nyata dan dunia roh. Mereka yang berhasil moksa dipercaya memiliki jiwa yang telah murni, sehingga diterima sebagai penghuni kerajaan Lawu, bukan sebagai arwah gentayangan. Oleh sebab itu, hingga kini banyak peziarah yang datang untuk memohon petunjuk atau berkah dari para raja dan leluhur yang telah moksa di gunung ini. Di antara berbagai tempat sakral di Gunung Lawu, ada situs yang disebut Candi Ceto dan Candi Sukuh, yang diakini merupakan jejak terakhir peradaban manusia sebelum mereka menyatu dengan dunia gaib. Kedua candi ini penuh dengan simbol-simbol mistis yang mengisyaratkan perjalanan roh menuju keabadian. Setiap ukiran dan bentuknya memiliki makna tersembunyi yang hanya dapat dipahami oleh mereka yang memiliki ilmu kebatinan tinggi. Tidak sedikit yang percaya bahwa candi-candi ini bukan hanya tempat sembahyang, melainkan juga pintu gerbang menuju kerajaan tak kasat mata di Lawu. Puncak Hargo Dalem adalah tempat yang paling disakralkan dalam perjalanan ini. Di sanalah, menurut cerita para juru kunci, Prabu Brawijaya menghilang dalam upacara moksa yang penuh keheningan agung. Malam itu, kabut turun tebal, angin berhenti berhembus, dan dunia seakan menahan napas. Di bawah sinar bulan yang sayup, hanya para pendeta dan abdi dalem terpilih yang menyaksikan perubahan sang raja menjadi cahaya yang melesat ke langit, meninggalkan tubuh kasarnya. Sejak saat itu, Hargo Dalem menjadi pusat ziarah dan penghormatan, dijaga oleh kekuatan gaib yang tidak kasat mata. Para pendaki modern yang tidak tahu menahu tentang kisah ini seringkali mengalami keanehan di Hargo Dalem. Ada yang merasa langkahnya menjadi berat tanpa sebab, ada pula yang mendengar suara-suara lembut membisikkan doa-doa dalam bahasa Jawa kuno. Ada juga yang bermimpi bertemu sosok berjubah emas yang memberikan pesan-pesan misterius. Semua ini dianggap sebagai tanda kehadiran para penghuni kerajaan tak kasat mata yang masih menjaga wilayahnya dari manusia yang lalai atau tidak sopan. Menariknya, kerajaan gaib Gunung Lawu tidak dipimpin oleh satu sosok saja. Prabu Brawijaya diakini menjadi salah satu di antara banyak tokoh agung yang bergabung dalam Dewan Roh Penjaga Lawu. Mereka membentuk tatanan kerajaan yang lengkap, dengan raja, menteri, prajurit, abdi dalem, hingga rakyat jelata dari dunia gaib. Dalam dunia mereka, waktu berjalan berbeda dari dunia manusia. Satu malam di dunia kita bisa berarti bertahun-tahun di dunia mereka, sehingga kerajaan itu berkembang tanpa terlihat perubahan oleh mata manusia. Sebagian besar ritual di lereng Lawu masih mempertahankan penghormatan kepada raja-raja ini. Sesajen, doa, dan laku tapa brata dilakukan dengan tujuan menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia gaib. Para sesepuh desa di sekitar Lawu mengajarkan kepada anak-anak mereka untuk tidak bersikap sembarangan di gunung, karena kerajaan tak kasat mata memiliki adat dan aturan yang harus dihormati. Mereka percaya bahwa kegagalan mematuhi aturan itu bisa mendatangkan kesialan, bahkan kehilangan arah atau tertelan dunia gaib. Selain Prabu Brawijaya, ada kisah tentang seorang raja kecil dari daerah seberang, yang setelah kalah perang, memilih melarikan diri ke Lawu untuk menghilang. Konon, ia diterima sebagai bagian dari kerajaan gaib setelah membuktikan kesetiaan dan kemurnian niatnya.
Cerita ini menguatkan kepercayaan bahwa Kerajaan Lawu bukan hanya rumah bagi tokoh-tokoh Majapahit, melainkan juga bagi para penguasa lain yang mencari tempat abadi untuk roh mereka. Sampai hari ini, legenda tentang raja-raja yang menghilang di Gunung Lawu terus hidup di hati masyarakat. Meski zaman telah berubah, rasa hormat kepada gunung suci ini tetap lestari. Gunung Lawu berdiri kokoh, menyembunyikan rahasia kerajaan tak kasat mata di balik kabutnya, seolah menunggu siapa saja yang cukup berani dan cukup bijak untuk menemukan jalan ke dalam dunia mereka. Tidak sembarang orang dapat mengakses kerajaan gaib yang tersembunyi di Gunung Lawu. Di setiap sudut gunung, terdapat penjaga yang tak tampak oleh mata biasa, yang melindungi gerbang-gerbang menuju dunia tak kasat mata. Mereka adalah makhluk halus, penjaga yang sudah ada sejak zaman dahulu kala. Mereka menjaga rahasia dan melindungi gerbang antara dunia manusia dan dunia gaib, agar tidak ada yang datang tanpa izin. Dalam tradisi lisan, mereka disebut sebagai para punggawa Lawu, makhluk-makhluk yang memiliki wujud tidak kasat mata namun memiliki kekuatan luar biasa. Dikisahkan, para penjaga ini dulunya adalah prajurit-prajurit agung yang berkorban untuk melindungi kerajaan gaib Lawu. Mereka tidak pernah meninggalkan gunung, meskipun mereka sudah tidak lagi hidup dalam bentuk tubuh manusia. Ada yang percaya bahwa mereka memilih untuk tetap menjaga gerbang ke kerajaan, agar dunia manusia tidak terganggu dengan kekuatan gaib yang lebih tinggi. Penjaga ini bisa muncul kapan saja, menyapa mereka yang berjiwa murni atau memberi tanda bagi mereka yang memiliki tujuan buruk. Keberadaan penjaga gerbang ini seringkali dipertanyakan oleh para pendaki yang datang untuk mencari kebenaran. Banyak yang melaporkan mengalami pengalaman mistis yang aneh saat mendekati lokasi tertentu di gunung ini. Sebagian besar merasa seolah dipantau oleh pasang mata tak terlihat, sementara sebagian lainnya merasa tubuhnya menjadi berat, seakan ada kekuatan yang menahan langkah mereka. Ini adalah tanda-tanda kehadiran para penjaga yang memutuskan apakah mereka layak melanjutkan perjalanan atau harus kembali. Di lereng gunung yang paling dalam, terdapat sebuah tempat bernama Tirta Banyu Suci, sebuah sumber mata air yang sangat jernih dan sakral. Menurut cerita, di sini adalah tempat para penjaga bersemayam, dan hanya mereka yang berhasil mencapai sumber air ini dengan hati yang suci yang bisa melihat wujud mereka. Air di Tirta Banyu Suci dikatakan memiliki kekuatan untuk membersihkan batin dan menjernihkan pikiran, sekaligus membuka mata hati bagi mereka yang siap menyaksikan dunia lain. Namun, tidak ada yang dapat memastikan kebenaran ini, karena hampir tidak ada seorang pun yang mampu mencapai tempat itu dan kembali dengan utuh. Cerita lain menyebutkan bahwa untuk mengakses kerajaan tak kasat mata di Gunung Lawu, seseorang harus melaksanakan ritual khusus di bawah bimbingan seorang guru spiritual yang telah teruji. Hanya mereka yang sudah melalui proses panjang pemurnian diri, mengalahkan ego, dan menyatukan tubuh dengan alam semesta yang bisa memasuki dunia gaib tersebut. Ritual ini melibatkan meditasi yang mendalam, pembacaan mantra-mantra kuno, dan penyucian diri di tempat-tempat suci gunung. Namun, banyak yang gagal, bahkan banyak yang hilang tanpa jejak. Mereka yang gagal tidak akan kembali, karena mereka telah terperangkap di dunia antara kehidupan dan kematian, di wilayah yang hanya bisa dijangkau oleh mereka yang memiliki kedalaman spiritual luar biasa. Setiap orang yang gagal, atau yang tidak menghormati tatanan, akan dihukum dengan cara yang tidak kasat mata, dipenjara dalam dunia gaib tanpa bisa kembali ke dunia manusia. Penjaga-penjaga ini tidak hanya berwujud manusia, ada pula yang berbentuk makhluk-makhluk gaib seperti burung-burung raksasa, naga terbang, hingga siluet-siluet kabur yang bergerak cepat di balik kabut. Mereka memantau siapa saja yang datang, menilai niat dan tujuan setiap pengunjung. Hanya mereka yang benar-benar berniat mencari pencerahan yang diterima untuk melanjutkan perjalanan mereka. Sebaliknya, mereka yang datang dengan niat buruk atau tidak menghormati alam akan segera dihadapkan pada ujian berat yang tidak hanya menguji fisik, tetapi juga menguji jiwa mereka. Ada satu kisah yang menggambarkan bagaimana para penjaga ini menguji keikhlasan seorang pendaki. Suatu ketika, seorang pemuda dari desa dekat kaki Gunung Lawu bertekad untuk mencapai puncak dan menemukan kerajaan gaib. Setelah berhari-hari mendaki, dia akhirnya mencapai sebuah gua terpencil, tempat di mana menurut legenda, para penjaga sering muncul. Namun, bukannya menemukan penjaga, dia justru bertemu dengan bayangan dirinya sendiri yang berbicara dengan suara berat, mengingatkan dia tentang dosa-dosa yang telah dilakukannya di masa lalu. Sang pemuda, yang awalnya merasa bingung dan takut, akhirnya menyadari bahwa untuk melanjutkan perjalanannya,
Dia harus terlebih dahulu menghadapi dirinya sendiri dan menyelesaikan beban batin yang selama ini dia bawa. Hanya dengan demikian, dia bisa melangkah lebih jauh ke dalam dunia gaib. Hal ini menjadi bukti bahwa para penjaga bukan hanya melindungi gerbang, tetapi juga memberikan ujian-ujian batin yang harus dilewati oleh setiap orang yang ingin mengetahui rahasia Lawu. Para penjaga gerbang ini tetap menjaga kerahasiaan kerajaan tak kasat mata dari manusia biasa. Mereka bukanlah makhluk jahat, melainkan pelindung yang mengawasi keseimbangan antara dua dunia. Mereka tahu bahwa ada hal-hal yang tidak boleh diketahui oleh manusia, karena itu akan merusak keharmonisan alam semesta. Hanya mereka yang memiliki kebijaksanaan dan hati yang murni yang dapat membuka gerbang menuju kerajaan tersebut. Gunung Lawu tidak hanya dihuni oleh para penjaga yang tak tampak, tetapi juga oleh rakyat kerajaan gaib yang hidup dalam dunia yang terpisah dari dunia manusia. Mereka adalah makhluk-makhluk yang pernah hidup di dunia manusia dan kini tinggal di alam yang lebih tinggi, dalam bentuk roh atau wujud tak kasat mata. Mereka tidak pernah terlihat oleh manusia biasa, namun mereka terus hidup dalam kerajaan yang sangat teratur dan terjaga di dalam Gunung Lawu. Rakyat ini bukanlah hantu atau arwah yang terperangkap, melainkan individu-individu yang dengan penuh kesadaran memilih untuk tinggal di dunia gaib setelah mencapai pencerahan. Mereka adalah raja-raja, ulama, dan orang-orang bijak dari masa lalu yang mencapai tingkat kesucian tinggi, dan memilih untuk tetap menjaga keseimbangan alam semesta dari dalam dunia gaib. Menurut cerita, di dalam kerajaan gaib ini terdapat istana megah yang dibangun dengan batu mulia dan dikelilingi taman-taman yang indah. Istana ini tidak pernah terlihat oleh mata manusia biasa, namun siapa saja yang memiliki kemampuan melihat dunia gaib bisa menyaksikan keindahannya. Taman di sekitar istana dipenuhi dengan bunga-bunga yang hanya tumbuh di dunia gaib, sementara di dalam istana terdapat ruang-ruang yang dipenuhi dengan berbagai jenis pengetahuan dan buku-buku kuno yang mengandung hikmah dan ilmu kebijaksanaan. Rakyat kerajaan gaib ini menjalani kehidupan yang sangat teratur, dengan setiap individu memiliki tugas dan peran tertentu dalam menjaga keseimbangan dunia. Mereka hidup dalam harmoni, jauh dari segala bentuk kekacauan dan perpecahan yang seringkali terjadi di dunia manusia. Mereka memiliki ilmu yang sangat tinggi, dan beberapa dari mereka dipercaya menguasai kemampuan luar biasa, seperti memanipulasi alam, mengendalikan energi, dan bahkan berkomunikasi dengan makhluk-makhluk gaib lainnya. Para penghuni kerajaan ini tidak pernah terganggu oleh dunia manusia, meskipun mereka sadar bahwa manusia sering mencoba mengakses dunia mereka. Mereka tidak merasa perlu untuk menunjukkan diri kepada manusia, karena mereka tahu bahwa mereka hanya akan bisa dipahami oleh mereka yang memiliki kemampuan spiritual tinggi dan hati yang tulus. Bagi orang-orang yang pernah berinteraksi dengan penghuni kerajaan gaib ini, mereka sering merasakan kedamaian dan ketenangan luar biasa. Beberapa dari mereka merasa diberkahi dengan wawasan baru atau kemampuan untuk melihat kebenaran di balik realitas. Pengalaman ini biasanya hanya berlangsung dalam waktu singkat, namun meninggalkan kesan mendalam yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Namun, tidak semua orang yang mencoba untuk menemui rakyat kerajaan gaib ini berhasil. Sebagian besar mereka yang mencarinya tanpa pemahaman yang mendalam akan dunia gaib akan tersesat, terperangkap dalam ilusi, atau bahkan menghilang tanpa jejak. Hal ini mengingatkan kita bahwa dunia gaib bukanlah tempat untuk dijelajahi sembarangan, melainkan hanya untuk mereka yang telah siap secara batin. Setiap kali seseorang berhasil bertemu dengan rakyat kerajaan gaib, mereka selalu mengalami perubahan dalam diri mereka. Beberapa merasa lebih bijak, lebih damai, dan lebih memahami makna hidup, sementara yang lainnya mungkin merasa kesulitan dalam beradaptasi dengan pengetahuan baru yang mereka terima. Semua pengalaman ini membawa mereka pada pemahaman bahwa ada banyak dimensi kehidupan yang tidak terlihat oleh manusia biasa. Kerajaan tak kasat mata ini tetap menjadi misteri besar bagi dunia manusia, namun bagi mereka yang telah menemui para penghuninya, Lawu bukan hanya sekadar gunung, melainkan gerbang menuju dunia yang lebih tinggi, tempat di mana segala jawaban tentang kehidupan, kematian, dan alam semesta dapat ditemukan. Mendaki Gunung Lawu tidak hanya membutuhkan kekuatan fisik, tetapi juga kesungguhan batin yang luar biasa. Puncaknya, yang terkenal dengan nama Puncak Candi, merupakan tempat yang paling suci dan paling sulit dijangkau. Disinilah para pendaki yang ingin memasuki kerajaan gaib harus melewati ujian spiritual yang akan menguji segenap kemampuan jiwa mereka. Mereka yang mencapai puncak ini bukan hanya sekadar pendaki, tetapi mereka yang berani menghadapi diri mereka sendiri, menghadapi rasa takut, keraguan, dan keinginan untuk menyerah. Ujian ini berbeda dengan ujian fisik biasa. Puncak Gunung Lawu bukan hanya tempat yang tinggi,
tetapi juga menjadi titik di mana alam semesta menyatu dengan alam bawah sadar manusia. Di puncak tersebut, para pendaki akan mengalami pertemuan dengan ilusi dan hal-hal yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Mereka akan diuji oleh bayangan-bayangan masa lalu mereka, rasa takut yang terkubur dalam hati, serta perasaan yang selama ini mereka pendam. Cerita yang sering terdengar dari para pendaki yang berhasil mencapai puncak Gunung Lawu adalah tentang pengalaman spiritual yang mengubah hidup mereka. Beberapa dari mereka melaporkan bahwa mereka mendengar suara-suara aneh yang membimbing mereka, sementara yang lain merasa seolah-olah mereka dibimbing oleh tangan tak terlihat yang membantu mereka melewati medan yang sangat terjal dan sulit. Semua ini merupakan bagian dari ujian yang dirancang untuk mengasah jiwa mereka agar siap memasuki dunia gaib. Puncak Gunung Lawu memiliki kekuatan mistis yang mampu membuat para pendaki merasakan perubahan dalam diri mereka. Banyak yang mengatakan bahwa di sini mereka merasakan kedamaian yang luar biasa, seolah dunia luar menghilang dan mereka hanyut dalam satu kesatuan dengan alam. Puncak ini bukan hanya tentang mencapai titik tertinggi fisik, tetapi juga mencapai puncak pemahaman spiritual. Namun, ujian spiritual ini bukan tanpa risiko. Beberapa pendaki melaporkan bahwa mereka terjebak dalam ilusi yang sulit dibedakan dengan kenyataan. Ada yang merasa jatuh dalam kegelapan, seakan mereka terperangkap dalam ruang yang tak terbatas. Ketakutan dan kecemasan mereka membuat mereka tak dapat membedakan antara dunia nyata dan dunia gaib, dan ini adalah ujian besar yang harus mereka hadapi untuk bisa melanjutkan perjalanan mereka ke dalam kerajaan tak kasat mata. Bagi mereka yang berhasil melewati ujian ini, sebuah cahaya terang akan muncul dari dalam kegelapan. Mereka akan merasakan sebuah pemahaman yang mendalam tentang hidup, tentang keseimbangan antara dunia fisik dan dunia gaib. Cahaya ini bukan hanya simbol penerangan fisik, tetapi juga penerangan spiritual yang membawa mereka lebih dekat pada pencerahan. Mereka yang berhasil melewati ujian ini akan dipandang layak untuk memasuki dunia yang lebih tinggi, dunia gaib yang penuh dengan pengetahuan dan rahasia. Namun, ujian ini bukanlah akhir dari perjalanan mereka. Bagi mereka yang telah berhasil melewati puncak dan mendapatkan cahaya spiritual, mereka harus menghadapi tantangan berikutnya, yaitu ujian terhadap kekuatan batin mereka. Setelah mencapai puncak, mereka akan dibimbing untuk melakukan meditasi yang mendalam, mencari keseimbangan batin yang sempurna agar bisa membuka gerbang menuju kerajaan tak kasat mata. Pada saat mereka melakukan meditasi, mereka akan merasakan kedamaian yang sangat mendalam, seakan jiwa mereka mengapung di antara ruang dan waktu. Disinilah para pendaki sejati bisa merasakan kehadiran para penjaga gaib dan bahkan rakyat kerajaan gaib. Para pendaki ini akan diajarkan tentang keseimbangan antara kekuatan alam dan kekuatan batin manusia, sebuah pelajaran yang sangat penting untuk memahami hakikat kehidupan dan kematian. Bagi mereka yang berhasil dalam ujian spiritual ini, sebuah perubahan besar terjadi dalam hidup mereka. Mereka menjadi lebih bijaksana, lebih tenang, dan lebih mampu menghadapi segala tantangan dalam kehidupan. Perjalanan mereka tidak hanya membawa mereka ke puncak Gunung Lawu, tetapi juga membawa mereka lebih dekat dengan pemahaman tentang keberadaan alam semesta dan tujuan hidup mereka yang lebih dalam. Setelah melewati ujian spiritual di puncak Gunung Lawu, para pendaki yang terpilih akhirnya tiba di gerbang yang menghubungkan dunia manusia dengan kerajaan gaib yang tersembunyi. Gerbang ini bukanlah gerbang fisik seperti yang biasanya kita temui, melainkan sebuah gerbang yang hanya bisa dilihat oleh mereka yang sudah siap secara batin dan spiritual. Gerbang ini berada di sebuah gua yang sangat dalam, di mana hanya ada cahaya lembut yang bersinar di ujungnya, memandu mereka yang datang dengan hati yang murni. Gerbang ini adalah pintu yang sangat suci, yang hanya bisa dibuka dengan pemahaman dan kebijaksanaan yang telah dicapai selama perjalanan panjang mereka. Para pendaki harus melewati berbagai halangan yang sangat sulit, termasuk menghadapi rasa takut yang mendalam, mengatasi segala bentuk ilusi yang mencoba menggoda mereka, dan mempertahankan niat mereka yang tulus untuk menemukan kebenaran. Ketika mereka akhirnya berhasil mencapai gerbang ini, mereka akan merasakan sebuah perasaan luar biasa, seolah mereka telah mencapai puncak dari segala pencarian mereka. Mereka merasakan kedamaian yang sangat mendalam, dan sekaligus juga kegelisahan yang datang dari ketidaktahuan tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun, mereka tahu bahwa mereka telah mencapai titik yang sangat penting dalam perjalanan ini. Para penjaga gaib, yang tidak tampak oleh mata biasa, mulai muncul di sekitar mereka. Mereka hanya dapat merasakan kehadiran makhluk-makhluk ini melalui getaran halus di udara, dan suara yang tidak bisa dijelaskan oleh kata-kata. Para penjaga ini bukanlah sosok yang menyeramkan, melainkan makhluk yang penuh dengan kebijaksanaan,
yang selalu mengingatkan para pendaki untuk menjaga hati mereka tetap murni dan rendah hati. Saat mereka melewati gerbang, sebuah dunia baru terbuka di hadapan mereka. Dunia ini tidak seperti dunia yang mereka kenal, tetapi terasa lebih hidup dan lebih penuh dengan energi yang tak tampak. Alam semesta terasa lebih besar dan lebih indah, dengan energi yang mengalir di setiap sudut. Di dunia ini, segala sesuatu tampak lebih jernih dan lebih terhubung, seolah alam semesta ini memiliki sebuah kesatuan yang sangat harmonis. Di dalam dunia tak kasat mata ini, para pendaki mulai menyaksikan kehidupan yang berbeda. Mereka melihat makhluk-makhluk yang tidak ada di dunia manusia, seperti naga terbang, burung-burung raksasa, dan pohon-pohon yang bisa berbicara. Mereka juga mulai berinteraksi dengan rakyat kerajaan gaib yang tinggal di sini, yang menyambut mereka dengan penuh kehormatan dan kebijaksanaan. Rakyat kerajaan gaib ini adalah makhluk yang sangat bijaksana, yang telah mencapai pemahaman spiritual yang sangat tinggi dan telah hidup dalam kedamaian selama ribuan tahun. Namun, meskipun dunia ini sangat indah, mereka juga diingatkan tentang tanggung jawab besar yang mereka bawa. Mereka yang telah memasuki dunia ini bukan hanya menjadi saksi, tetapi juga harus belajar untuk menjaga keseimbangan antara dunia gaib dan dunia manusia. Karena jika mereka gagal, dunia gaib ini bisa terjerumus ke dalam kekacauan yang dapat merusak seluruh alam semesta. Para pendaki yang berhasil memasuki dunia ini juga dihadapkan pada ujian lain, yaitu ujian untuk mempertahankan pemahaman mereka tentang kebenaran yang mereka temui. Dunia gaib ini penuh dengan godaan dan ilusi yang bisa membuat seseorang terperangkap dalam kebingungannya. Hanya mereka yang memiliki hati yang kuat dan tekad yang teguh yang bisa mengatasi semua godaan ini dan tetap berfokus pada tujuan mereka. Gerbang menuju dunia tak kasat mata ini tetap terjaga dengan sangat ketat, dan hanya mereka yang telah melewati ujian-ujian besar yang bisa memasuki kerajaan ini. Namun, bagi mereka yang berhasil, mereka akan mendapatkan pemahaman yang sangat mendalam tentang hakikat kehidupan dan alam semesta. Mereka akan menjadi penerus kebijaksanaan yang telah ada sejak zaman dahulu, menjaga keseimbangan dan melanjutkan perjalanan spiritual mereka menuju pencerahan yang lebih tinggi. Di dunia yang tak kasat mata ini, waktu tidak berjalan seperti di dunia manusia. Di sini, waktu dipengaruhi oleh ritme alam semesta dan energi yang mengalir dari setiap penjuru, menciptakan aliran yang jauh lebih kompleks dan mendalam daripada yang pernah mereka ketahui sebelumnya. Sebagai pendaki yang kini menjadi bagian dari kerajaan gaib, mereka mulai menyadari bahwa waktu bukanlah sekadar hitungan jam, menit, dan detik. Ia adalah sebuah aliran yang tak terlihat, tetapi dapat dirasakan oleh mereka yang cukup peka. Di dunia ini, ada sosok yang dikenal sebagai penjaga waktu. Mereka adalah makhluk gaib yang tak tampak oleh kebanyakan orang, tetapi keberadaan mereka sangat penting dalam menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia gaib. Penjaga waktu ini memiliki kemampuan untuk mengendalikan aliran waktu, memanipulasi momen-momen tertentu, dan menjaga agar segala sesuatu tetap dalam jalur yang benar. Mereka bekerja dalam kesunyian, menjaga agar tak ada satu detik pun yang tersia-sia atau melenceng dari tujuannya. Bagi para pendaki yang berhasil memasuki dunia ini, mereka akan diajarkan tentang pentingnya waktu. Di sini, mereka harus belajar untuk memanfaatkan setiap detik yang ada, karena setiap momen membawa dampak yang sangat besar bagi keseimbangan dunia. Setiap langkah, setiap keputusan, setiap tindakan harus dipertimbangkan dengan hati-hati, karena dunia gaib ini sangat sensitif terhadap perubahan kecil yang bisa memengaruhi seluruh alam semesta. Para penjaga waktu ini memiliki kemampuan untuk melihat ke masa lalu dan masa depan, namun mereka tidak menggunakan kemampuan itu untuk kepentingan pribadi. Mereka bertugas untuk memastikan bahwa keseimbangan antara masa lalu, sekarang, dan masa depan tetap terjaga. Di dalam kerajaan ini, mereka berfungsi sebagai penghubung antara dimensi waktu dan dimensi keberadaan, menjaga agar segala sesuatunya tetap berjalan sesuai dengan rencana alam semesta. Namun, meskipun penjaga waktu memiliki kekuatan yang luar biasa, mereka juga dihadapkan pada tantangan besar. Mereka harus menjaga agar tidak ada satupun perubahan besar yang terjadi di dalam aliran waktu, karena perubahan tersebut bisa menciptakan ketidakseimbangan yang dapat merusak alam semesta. Mereka juga harus memastikan bahwa setiap makhluk, baik di dunia manusia maupun di dunia gaib, berjalan sesuai dengan takdir mereka, tanpa terlalu banyak intervensi. Di dalam kerajaan ini, para pendaki diberikan kesempatan untuk bertemu dengan penjaga waktu. Mereka diberitahu bahwa meskipun mereka telah memasuki dunia gaib, mereka tetap harus menghormati hukum waktu yang ada. Jika mereka gagal memahami dan menghargai waktu,
Mereka bisa terperangkap dalam aliran yang tak terduga, terhanyut oleh arus yang tak mereka pahami, dan mungkin tidak bisa kembali ke dunia manusia. Pada pertemuan pertama mereka dengan penjaga waktu, para pendaki merasakan sebuah ketegangan yang luar biasa. Penjaga waktu ini memiliki mata yang sangat tajam, dan setiap kali mereka berbicara, kata-kata mereka terasa seperti bisikan yang mengandung ribuan tahun kebijaksanaan. Setiap kalimat yang diucapkan oleh penjaga waktu bukan hanya sebuah petunjuk, tetapi sebuah pelajaran hidup yang harus dipahami dengan hati dan pikiran yang terbuka. Bagi para pendaki yang telah melalui ujian-ujian sebelumnya, pertemuan ini menjadi sebuah titik balik dalam perjalanan mereka. Mereka mulai menyadari bahwa waktu bukanlah sesuatu yang bisa dikendalikan, melainkan sesuatu yang harus dipahami dan dihargai. Mereka belajar bahwa setiap tindakan, tidak peduli seberapa kecilnya, dapat meninggalkan jejak yang akan bertahan dalam waktu yang sangat panjang. Mereka juga belajar bahwa segala sesuatunya terjadi pada waktunya, dan bahwa mereka harus belajar untuk menerima kenyataan ini. Penjaga waktu mengajarkan mereka tentang konsep waktu yang jauh melampaui pemahaman manusia. Mereka mengungkapkan bahwa waktu bukan hanya linear, tetapi juga bersifat melingkar dan paralel. Ada banyak jalur waktu yang bersilangan, dan setiap keputusan yang diambil dapat memengaruhi jalur-jalur ini, menciptakan hasil yang tak terduga. Mereka yang mampu memahami konsep ini dapat lebih bijak dalam bertindak dan menghindari perangkap waktu yang bisa menjerumuskan mereka ke dalam kekacauan. Namun, tidak semua pendaki mampu menerima ajaran ini dengan mudah. Beberapa di antara mereka merasa terjebak dalam dilema, tidak bisa memahami bagaimana mereka harus bertindak di dunia yang penuh dengan ketidakpastian ini. Mereka merasa seolah-olah waktu itu adalah sebuah teka-teki yang tidak bisa mereka pecahkan, dan mereka mulai meragukan tujuan mereka. Namun, bagi mereka yang mampu menenangkan pikiran dan membuka hati mereka, pemahaman tentang waktu menjadi kunci untuk memasuki lapisan lebih dalam dari kerajaan gaib ini. Mereka belajar bahwa waktu adalah guru yang terbaik, yang mengajarkan mereka untuk sabar, untuk bertindak dengan bijaksana, dan untuk selalu menghargai setiap detik yang diberikan kepada mereka. Dengan pemahaman ini, para pendaki mulai melangkah lebih jauh ke dalam kerajaan, siap untuk menghadapi tantangan dan ujian berikutnya. Mereka tahu bahwa perjalanan mereka belum selesai, dan bahwa setiap langkah yang mereka ambil akan membawa mereka lebih dekat kepada kebenaran yang lebih besar tentang keberadaan dan tujuan hidup mereka. Di dunia gaib ini, alam semesta tidak hanya terdiri dari makhluk hidup dan benda mati, tetapi juga penuh dengan energi yang mengalir di setiap sudut. Energi ini tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, tetapi dapat dirasakan oleh mereka yang telah membuka kesadaran batin mereka. Setiap batu, setiap pohon, setiap hembusan angin mengandung energi yang dapat berinteraksi dengan tubuh dan jiwa mereka yang peka terhadapnya. Bagi para pendaki yang telah mencapai tingkat pemahaman yang tinggi, energi ini bukan lagi sesuatu yang asing. Mereka belajar untuk merasakannya, untuk mengendalikannya, dan untuk memanfaatkannya sebagai bagian dari perjalanan spiritual mereka. Setiap elemen alam memiliki energi yang berbeda-beda, dan mereka yang tahu bagaimana cara bekerja dengan energi ini dapat mengubah realitas mereka dan bahkan berkomunikasi dengan dunia yang lebih tinggi. Di dunia ini, ada makhluk yang dikenal sebagai manifestasi energi, yang merupakan perwujudan dari kekuatan alam itu sendiri. Mereka bukan makhluk hidup seperti manusia atau hewan, melainkan manifestasi dari unsur-unsur alam seperti air, api, tanah, dan udara. Masing-masing manifestasi energi ini memiliki kekuatan yang sangat besar, dan mereka dapat berinteraksi dengan dunia fisik hanya melalui medium tertentu, seperti ritual, doa, atau meditasi. Para pendaki yang berani menghadapi manifestasi energi ini akan diberi kesempatan untuk mempelajari lebih dalam tentang kekuatan alam dan bagaimana mereka dapat menggunakannya untuk mencapai tujuan mereka. Mereka akan dilatih untuk menyalurkan energi alam ke dalam tubuh mereka, memperkuat kemampuan fisik dan spiritual mereka, serta untuk menjaga keseimbangan dalam diri mereka. Namun, memanipulasi energi alam bukanlah hal yang mudah. Setiap elemen memiliki sifat dan kekuatannya sendiri, dan jika tidak hati-hati, para pendaki bisa saja kehilangan kendali atas energi yang mereka coba kelola. Ada cerita tentang pendaki yang terlalu membanggakan diri mereka, berusaha mengendalikan kekuatan alam dengan tangan mereka sendiri, hanya untuk dihukum oleh alam itu sendiri. Mereka yang gagal dalam pengendalian ini akan merasa hancur, terjebak dalam kekuatan alam yang tidak bisa mereka kendalikan. Namun, bagi mereka yang berhasil, kekuatan energi ini menjadi alat yang sangat berharga dalam perjalanan mereka.
Mereka dapat memanggil angin untuk membantu mereka melewati medan yang sulit, memanipulasi api untuk memberikan cahaya dalam kegelapan, atau bahkan memanggil air untuk memberi mereka kehidupan di tempat yang tandus. Dengan kekuatan ini, mereka merasa lebih dekat dengan alam dan dengan kekuatan yang mengalir melalui setiap bagian alam semesta. Namun, penguasaan energi alam ini juga mengajarkan mereka tentang tanggung jawab yang besar. Mereka menyadari bahwa kekuatan ini tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi atau untuk merusak keseimbangan alam. Setiap tindakan mereka harus selalu dilakukan dengan kesadaran akan dampaknya terhadap dunia di sekitar mereka. Bagi mereka yang mampu menguasai energi alam ini dengan bijaksana, mereka akan diberkahi dengan kekuatan yang tak terhingga. Mereka menjadi lebih dari sekadar pendaki biasa. Mereka menjadi penjaga alam semesta yang bekerja dengan energi alam untuk menjaga keseimbangan dan kedamaian. Namun, bagi mereka yang tergoda oleh kekuatan ini, mereka akan terjerumus dalam kegelapan, kehilangan arah dan tujuan dalam perjalanan mereka. Dengan pelajaran ini, para pendaki menyadari bahwa kekuatan terbesar bukanlah berasal dari tubuh atau kekayaan materi, tetapi dari kemampuan untuk berhubungan dengan alam dan memahami energi yang ada di sekitar mereka. Mereka harus belajar untuk hidup selaras dengan alam, dan tidak pernah melupakan bahwa setiap kekuatan besar datang dengan tanggung jawab yang besar pula. Setelah melalui berbagai ujian, baik yang bersifat fisik maupun spiritual, para pendaki kini dihadapkan pada tantangan terbesar mereka, menghadapi kegelapan yang mengintai di dalam diri mereka sendiri. Di dunia yang tak kasat mata ini, kegelapan bukan hanya merupakan ketiadaan cahaya, melainkan sebuah kekuatan yang berdiam dalam setiap jiwa, menunggu saat yang tepat untuk muncul dan menggoyahkan keyakinan mereka. Kegelapan ini bukan hanya tentang rasa takut akan hal-hal yang tidak diketahui, melainkan juga tentang ketakutan akan bagian-bagian dari diri mereka sendiri yang belum mereka kenali atau hadapi. Selama perjalanan mereka, para pendaki mulai menyadari bahwa kegelapan ini bukanlah musuh eksternal yang harus mereka lawan dengan senjata atau kekuatan fisik. Sebaliknya, kegelapan ini adalah bagian dari diri mereka sendiri, bagian yang harus diterima dan dipahami. Kegelapan itu muncul dalam bentuk keraguan, ketakutan, dan rasa tidak aman yang mereka simpan selama ini. Masing-masing dari mereka memiliki rasa takut tersendiri yang telah lama terpendam, dan kini mereka harus berani menghadapinya. Di hadapan kegelapan ini, mereka dihadapkan pada pilihan yang sangat sulit, untuk berlari menghindarinya atau untuk berdiri teguh dan menghadapi apa yang ada di dalam diri mereka. Ada yang merasa takut akan masa lalu mereka yang penuh dengan penyesalan dan kesalahan, sementara yang lain merasakan ketidakmampuan untuk menerima kenyataan tentang diri mereka sendiri. Namun, di tengah kegelapan itu, mereka mulai menyadari bahwa hanya dengan menerima kekurangan dan ketidaksempurnaan mereka, mereka dapat mengatasi ketakutan ini. Di dalam kerajaan tak kasat mata ini, kegelapan itu memiliki bentuk yang sangat nyata. Itu muncul sebagai bayangan-bayangan yang menakutkan, suara-suara yang menggema dalam kegelapan, dan gambaran-gambaran tentang masa lalu yang menghantui mereka. Masing-masing pendaki melihat kegelapan itu dengan cara yang berbeda, tetapi semuanya merasakannya sebagai tantangan yang harus mereka hadapi. Mereka tahu bahwa jika mereka tidak mampu menghadapinya, perjalanan mereka akan berakhir di sini, terperangkap dalam dunia kegelapan yang tidak akan pernah mereka pahami. Namun, di tengah kegelapan itu, mereka juga menemukan cahaya yang sangat terang, meskipun hanya seberkas. Cahaya ini bukanlah cahaya yang berasal dari luar, melainkan cahaya yang bersumber dari dalam diri mereka. Cahaya itu adalah kekuatan batin yang telah lama tertidur, kekuatan yang terhubung dengan jiwa mereka, yang hanya dapat terbangun ketika mereka siap untuk menghadapinya. Cahaya ini memberi mereka kekuatan untuk melihat dengan jelas, untuk memahami dan menerima kegelapan sebagai bagian dari diri mereka yang perlu diselaraskan, bukan dilawan. Para pendaki yang berhasil menemukan cahaya ini, merasakan sebuah perubahan besar dalam diri mereka. Mereka mulai memahami bahwa kegelapan bukanlah musuh yang harus dihancurkan, melainkan bagian dari proses penyembuhan dan penerimaan diri. Mereka belajar bahwa hanya dengan menyelami kegelapan, mereka dapat menemukan cahaya yang lebih besar, cahaya yang mengarah pada pencerahan dan pemahaman yang lebih mendalam tentang tujuan hidup mereka. Namun, bagi mereka yang masih terjebak dalam ketakutan, kegelapan itu menjadi semakin kuat. Mereka merasa seperti terperangkap dalam dunia yang tak dapat mereka kendalikan, seperti terhanyut dalam gelombang ketidakpastian yang tidak pernah berakhir. Mereka merasakan bahwa setiap langkah yang mereka ambil membawa mereka lebih jauh ke dalam kegelapan, dan bahwa mereka tidak bisa keluar darinya. Pada saat-saat ini,
Para pendaki harus memilih untuk percaya bahwa mereka dapat mengatasi ketakutan mereka, atau mereka akan menjadi korban dari kegelapan yang menguasai jiwa mereka. Beberapa pendaki memilih untuk menyerah, untuk membiarkan ketakutan itu menguasai mereka, sementara yang lain memilih untuk bertarung dengan segala kekuatan yang mereka miliki, mencari cahaya di tengah kegelapan. Ini adalah ujian sejati dari keberanian mereka, ujian yang tidak hanya menguji kekuatan fisik, tetapi juga kekuatan mental dan spiritual mereka. Di tengah kegelapan ini, mereka menemukan bahwa keberanian sejati bukanlah ketidakhadiran ketakutan, melainkan kemampuan untuk melangkah maju meskipun ketakutan itu ada. Mereka belajar bahwa setiap ketakutan yang mereka hadapi adalah kesempatan untuk tumbuh dan menjadi lebih kuat. Mereka mulai memahami bahwa tidak ada kegelapan yang dapat mengalahkan cahaya sejati yang ada di dalam diri mereka. Dengan pemahaman ini, para pendaki melanjutkan perjalanan mereka dengan hati yang lebih tenang. Mereka tahu bahwa perjalanan mereka tidak akan mudah, tetapi mereka juga tahu bahwa mereka tidak lagi perlu takut menghadapi kegelapan. Mereka telah menemukan keberanian sejati, dan itu adalah kekuatan yang tidak bisa diambil oleh siapapun, bahkan oleh kegelapan itu sendiri. Setelah menghadapi berbagai ujian dan tantangan yang tak terhitung jumlahnya, akhirnya, para pendaki mencapai titik puncak dari perjalanan mereka. Mereka telah melewati banyak rintangan, baik yang bersifat fisik, emosional, maupun spiritual. Mereka telah melihat ke dalam diri mereka sendiri, menghadapi kegelapan, menerima kekurangan mereka, dan menemukan kekuatan yang lebih besar dari yang mereka bayangkan. Kini, saatnya bagi mereka untuk kembali ke dunia nyata, dunia yang selama ini mereka tinggalkan. Namun, meskipun mereka telah memperoleh banyak pengetahuan dan kekuatan, mereka menyadari bahwa dunia nyata tidaklah sama dengan dunia gaib yang telah mereka jelajahi. Dunia yang mereka tinggalkan penuh dengan tantangan baru, dengan masalah yang lebih kompleks, dan dengan kebingungan yang lebih dalam. Kembali ke dunia nyata bukan berarti perjalanan mereka berakhir. Itu hanya awal dari babak baru dalam kehidupan mereka. Para pendaki kembali ke dunia yang penuh dengan kenyataan dan harapan, tetapi mereka tidak lagi sama seperti sebelumnya. Mereka membawa dengan mereka kebijaksanaan yang mereka peroleh dari perjalanan spiritual mereka. Mereka tahu bahwa dunia ini penuh dengan ketidakpastian, tetapi mereka juga tahu bahwa mereka memiliki kekuatan untuk menghadapinya. Mereka bukan lagi orang yang sama yang meninggalkan dunia nyata beberapa waktu lalu. Mereka telah berubah, menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih siap untuk menghadapi segala tantangan yang akan datang. Namun, meskipun mereka merasa siap, mereka juga menyadari bahwa kembali ke dunia nyata bukanlah hal yang mudah. Mereka menghadapi ketegangan antara dunia yang mereka tinggalkan dan dunia yang mereka masuki. Dunia nyata tidak menerima perubahan dengan mudah. Banyak orang yang tidak akan memahami perubahan yang terjadi dalam diri mereka, dan mungkin ada yang merasa cemas atau bingung dengan perubahan ini. Mereka belajar bahwa, meskipun perjalanan mereka di dunia gaib telah mengubah mereka, mereka harus tetap berada di dunia nyata dan berkontribusi pada masyarakat mereka. Dunia nyata membutuhkan mereka untuk membawa perubahan yang positif, tetapi perubahan itu tidak bisa dipaksakan. Mereka harus menemukan cara untuk mengintegrasikan kebijaksanaan yang mereka peroleh dalam kehidupan sehari-hari tanpa kehilangan identitas mereka. Dalam perjalanan ini, mereka belajar bahwa kehidupan bukanlah tentang pencapaian yang besar atau kesuksesan luar biasa, tetapi tentang bagaimana mereka menghadapi setiap tantangan dengan hati yang terbuka dan pikiran yang jernih. Mereka mengerti bahwa kebenaran tidak selalu datang dalam bentuk yang jelas, tetapi seringkali tersembunyi di balik tantangan yang harus mereka hadapi. Dengan pemahaman ini, para pendaki kembali ke dunia mereka, tidak sebagai pahlawan yang sempurna, tetapi sebagai individu yang lebih bijaksana, lebih peka terhadap dunia di sekitar mereka. Mereka membawa dengan mereka warisan dari kerajaan tak kasat mata, tetapi mereka tahu bahwa tugas mereka baru dimulai. Mereka harus menjaga keseimbangan yang telah mereka temukan dalam diri mereka dan dunia gaib, dan menerapkannya untuk membawa kedamaian dan kesejahteraan bagi dunia nyata. Mereka tahu bahwa perjalanan mereka tidak akan pernah berakhir. Setiap langkah yang mereka ambil, setiap keputusan yang mereka buat, akan terus membentuk masa depan mereka dan masa depan dunia. Mereka adalah penjaga keseimbangan, tidak hanya di dunia gaib, tetapi juga di dunia nyata. Dan meskipun mereka kini kembali ke dunia mereka, jiwa mereka tetap terhubung dengan kerajaan tak kasat mata, dengan kebijaksanaan yang lebih besar dari yang mereka bayangkan. Dengan hati yang penuh dengan kebijaksanaan dan semangat yang tak tergoyahkan, para pendaki melangkah maju.
Mereka tahu bahwa dunia ini penuh dengan misteri, tetapi mereka juga tahu bahwa mereka siap menghadapinya, satu langkah pada satu waktu, dengan kekuatan yang mereka temukan di dalam diri mereka sendiri.